Ketika Louis melihat penampilannya, dia tahu bahwa dia pasti mabuk terlalu banyak tadi malam, sehingga dia tidak bisa mengingat apa yang terjadi semalam. Louis awalnya seperti guru yang menghukum Lina. Seperti dia hanya berpikir bahwa Lina hampir tersentuh oleh pria itu kemarin, dan kecemburuan dan amarahnya tidak dapat dikendalikan. Jadi, jika dia benar-benar tidak bisa mengingat, maka dia tidak bisa memikirkan wajah pria itu. Louis berteriak, tetapi masih tidak mengatakan apa yang terjadi kemarin. Louis hanya berkata lebih serius. Singkatnya, kamu tidak akan diizinkan untuk minum setetes anggur nantinya. Dia tidak mengetahuinya. Dia tidak pintar pada saat-saat biasa. Setelah mabuk, Lina bahkan lebih bodoh seperti kelinci, penuh godaan dan menarik orang untuk mau menelannya hidup-hidup. Lina mengangguk, meskipun dia merasa bahwa Louis agak aneh. Dia tidak ingin menyentuh anggur lagi. Minum terlalu banyak, tidak nyaman dan sangat sulit untuk diminum. Namun Lina masih memikirkan masalah, yaitu bagaimana bisa pria ini tahu bahwa dia sedang mabuk. Apakah kamu mendengarnya? Atau apakah dia melihat dirinya sedang mabuk kemarin? Lina hanya berani mengerang di hatinya, tetapi tetap tidak bertanya. Dan kamu baru saja mendengarnya. Aku sudah membiarkan pengasuh lain untuk merawat Lukas. Nantinya yang melepas pakaian, mandi, membersihkan dan sebagainya akan memberikan tugas itu padanya. Kamu tidak diizinkan ikut campur. Kamu adalah wanitaku. Aku tidak ingin membiarkan kamu menyeka tubuhnya. Dan ingat, kamu jangan terlalu sering melihatnya. Kamu hanya sementara miliknya. Louis berkata dengan sombong. Alasan mengapa dikatakan sementara adalah bahwa suatu hari dia akan memastikan bahwa Lina akan menjadi miliknya sendiri selamanya, baik dalam nama dan tubuhnya. Lina terkejut dan dia tidak berpikir Louis akan mengatakan. Sulit dilakukan. Louis secara khusus meminta perawat untuk Lukas. Apakah karena alasan ini? Hanya karena terakhir kali dia melihatnya dengan matanya sendiri, dia menyekat tubuh untuk Lukas. Lina hanya bisa terus mengangguk, taat meskipun dia tidak mau mengakui. Tapi dia sudah mencapai kesepakatan. Hubungan ini tidak untuk dilihat, tetapi untuk menjadi memalukan. Dia benar-benar ingin melepaskan diri dari semua ikatan dan pertimbangan. Hanya ingin menyingkirkan hubungan yang tak tertahankan ini. Tapi dia masih harus terus lanjut. Selama tahun itu, Lina tidak duduk diam karena dia tidak ingin dikendalikan oleh ibu tirinya selamanya. Lina terus mencari pekerjaan di internet untuk mengambil gambar desainnya sendiri, dan dia dapat menghemat lebih banyak uang. Uang itu dia gunakan untuk menghubungi penyelidik swasta secara pribadi. Biarkan profesional mereka pergi mencari keberadaan ibunya. Selama dia dapat menemukan keberadaan ibunya dan mengambil ibunya dengan aman, maka orang-orang ini tidak akan pernah ingin mengendalikannya lagi. Louis menatap Lina yang sangat taat dan hatinya tampak meleleh. Dia tidak tahan dan dengan lembut menyentuh kepala Lina dengan tangannya, seperti binatang kecil yang lemah. Lina tidak suka tindakan yang Louis lakukan pada dirinya, tapi dia masih harus menanggungnya dan harus taat. Kemudian pintu itu diketuk lagi. Hati Lina memikirkan hal yang tidak baik. Karena tahun ini dia tahu bahwa siapapun yang datang mengetuk pintunya
dan mendatanginya pasti bukan hal yang baik. Tapi kali ini Lina melihat seorang pria tampan yang masuk. Tapi dia punya segelas jus jeruk di tangannya. Setelah selesai, dia pergi dengan sangat sadar dan tidak mengganggu Lina dan juga Louis. Tatapan mata Louis memancarkan tatapan iblis. "Bantu aku minum. Aku ingin minum jus jeruk." Lina tiba-tiba terpana. Betapa naifnya pria ini. Apakah dia tidak punya tangan? Lina mengambil jus jeruk di tangannya dan menyerahkannya ke mulutnya. Dia berpikir selama itu seperti ini. Tetapi dia tidak berpikir bahwa Louis mengangkat alis dan berkata, "Bukan menggunakan tanganmu, tapi gunakan mulutmu." Dalam sekejap, wajah Lina memerah. Dasar, pria ini benar-benar cabul. Terlepas dari keengganan Lina di bawah ancaman tatapan Louis, dia masih harus menggigit kepalanya dan memberinya minum dengan cara yang canggung dan memalukan. Tetapi pada akhirnya, ketika segelas jus jeruk selesai diminum, Lina yang otaknya panas akhirnya bereaksi. Meskipun dia sedang memberi minum, pria ini hanya minum setengah. Jadi jika menghitungnya, dialah yang minum lebih banyak, setengah dari jus itu. Awalnya kepalanya masih sedikit pusing dengan rasa sakit, tetapi setelah Lina minum jus jeruk, dia merasa lebih baik. Jadi Lina tidak bisa menahan diri untuk tidak menebak-nebak. Di bawah cara pemberian jus yang menyimpang. Ketika Louis pergi, Lina tidak bisa mengendalikan tubuhnya dan tidak bisa membantu, tetapi duduk di tempat tidur. Setelah disiksa sebelumnya, dia merasa bahwa kekuatan fisiknya telah dihilangkan. Mulutnya pahit. Dan kapan hari ini akan berakhir? Lulu yang menggunakan cat kuku tiba-tiba dipanggil ke ruang belajar oleh kakek. Segera setelah mendengar berita itu, hati Lulu berdetak lebih cepat. Hanya karena dia selalu takut pada kakek yang serius dan mengerikan. Dia dan kakeknya tidak memiliki hubungan darah dan cuma melihatnya beberapa kali sejak kecil. Ketika Lulu memasuki ruang kerja, dia tidak menyangka berada di ruang kerja ini. Tidak hanya ibunya, kakek, paman, tetapi juga seorang kakek dengan wajah keriput. Secara khusus, Lulu merasa bahwa lelaki tua itu menatap matanya sendiri dan membuatnya sangat jijik. Tetapi di depan kakeknya, dia masih harus menyingkirkan semua emosinya. Lulu mengungkapkan senyum yang sopan dengan lembut berkata, "Kakek." Tidak ada gelombang di mata kakek Lu. Aku langsung mengatakan, "Kamu telah mencapai usia untuk menikah. Tidak bisa tinggal di keluarga Lu lagi. Aku sudah memilihkan pasangan terbaik untukmu. Perkenalkan dirimu kepada Tuan Zhou, menghormatinya dengan hormat." Tuan Zhou. Lulu tiba-tiba panik. Bukan lelaki tua yang bisa menjadi kakeknya. Kakek berkata bahwa lelaki tua itulah yang telah memilih pasangan terbaik untuknya. Tidak mungkin.